Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa hampa masih menyelimuti, seakan semua usaha yang dilakukan hanyalah sia-sia. Namun begitulah momen terakhir yang kita tinggalkan pada kisah sebelumnya. Nabi Nuh alaihissalam berdiri di tengah kaumnya, bukan sebagai orang besar yang dipuja, melainkan sebagai sosok yang ditertawakan, dihina, dan dianggap gila. Di balik pandangan mata mereka yang meremehkan, ada seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah menyerah. Nabi Nuh alaihissalam diutus ketika bumi sudah dipenuhi kesyirikan. Kaum manusia yang dahulu mengikuti ajaran Nabi Adam dan Nabi Idris kini menjauh. Mereka membuat patung-patung untuk mengenang orang saleh, lalu beralih menyembahnya. Quran Surat Nuh ayat 2-3 menjelaskan seruan beliau dengan jelas, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatilah aku." Itulah kalimat yang hampir 1000 tahun diulang. Namun telinga mereka seakan tersumbat. Bayangkan, siang dan malam Nabi Nuh tidak pernah berhenti. Ia mengetuk pintu rumah satu demi satu, berbicara dengan lembut, berusaha menembus hati yang tertutup. Ketika pintu rumah tertutup rapat, ia berdiri di depan halayak ramai, berbicara lantang di hadapan mereka. Namun, apapun yang ia lakukan, balasannya tetap sama. Mereka menutup telinga dengan jari-jarinya, menutup wajah dengan baju agar tidak melihatnya. Anak-anak kecil menirukan orang tua mereka, melempar batu kecil, tertawa ketika mengenai tubuh Nabi Nuh yang renta namun tegar. Waktu berjalan begitu lama, rambut hitamnya memutih, kulitnya keriput, tetapi lidahnya tetap melantunkan kalimat tauhid. Kaum yang dulu mengejek mati satu persatu, digantikan anak-anak mereka yang diajarkan hal yang sama, membenci dan menolak kebenaran. Inilah tragedi terbesar bagi seorang nabi. Ia tidak hanya ditolak oleh satu generasi, tetapi ditolak oleh berlapis generasi. Quran Surat Helde ayat 36 menjelaskan, "Dan diwahyukan kepada Nuh, sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman." Firman itu menjadi penguat hati. Meski terasa begitu pedih, tensi batin itu semakin nyata ketika penolakan datang bukan hanya dari orang asing, tetapi juga dari keluarga sendiri. Istri Nabi Nuh termasuk orang yang ingkar. Ia diam-diam berpihak kepada kaum kafir. Putranya, Kanan pun ikut menolak. Disinilah luka seorang ayah semakin dalam. Seorang ayah ingin anaknya selamat, tetapi hidayah bukan milik siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sesungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah." Maka Nabi Nuh pun pasrah, tetap berdakwah meski dalam hati menangis. Hari-hari beliau adalah hari penuh ejekan. Para pemuka kaum berkata, "Kami tidak melihat engkau melainkan manusia biasa seperti kami, dan yang mengikuti engkau hanyalah orang-orang hina." Betapa perih kata-kata itu. Seorang nabi yang diutus dengan wahyu dianggap pendusta, sementara yang menolak dianggap terhormat. Inilah ujian sabar yang melampaui batas akal manusia. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Ia selalu memanjatkan doa. Quran Surat Nuh ayat 5-6 menuliskan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, tetapi seruanku itu tidak menambah mereka melainkan lari dari kebenaran." Doa itu bukan keluhan putus asa, melainkan laporan seorang utusan yang sudah berjuang habis-habisan. Ia menyeru dengan suara lembut, ia menyeru dengan peringatan keras, tetapi hati kaumnya tetap tertutup. Bayangkan hampir 1000 tahun tanpa hasil. Besar jika kita menunggu 1 bulan saja tanpa perubahan, mungkin sudah menyerah. Jika menunggu 1 tahun saja tanpa hasil, mungkin sudah letih. Teto Pinobina alaihissalam menunggu hampir 10 abad. Tidak ada manusia lain yang mampu memikul beban sebesar itu, kecuali mereka yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali Nabi Nuh berbicara, ejekan datang seperti hujan. Mereka berkata, "Engkau pendusta, engkau gila, engkau hanya manusia biasa." Anak-anak kecil menirukan orang tua mereka, bahkan sebagian berlari-lari mengejek di belakangnya. Ketika Nabi Nuh lewat, orang tua menunjuk dan berkata kepada anaknya, "Itulah orang yang harus kau benci." Maka kebencian itu diwariskan turun-temurun. Nabi Nuh menyaksikan sendiri bagaimana sebuah generasi mewariskan penolakan kepada generasi. Berikutnya, inilah luka yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Tetapi di tengah kegelapan, selalu ada secercah cahaya. Segelintir orang beriman tetap setia, meski jumlahnya sedikit. Mereka adalah orang-orang lemah, miskin, dan tidak dianggap kaum bangsawan. Mereka inilah yang berdiri di samping Nabi Nuh,
menahan hinaan bersama-sama. Di mata manusia, mereka hina, tetapi di mata Allah, mereka mulia. Bukankah Nabi Muhammad SAW juga pernah mengingatkan, bukankah engkau ditolong dan diberi rezeki oleh karena orang-orang lemah di antara kalian? Hadis riwayat Bukhari. Begitulah Allah memuliakan siapa yang ikhlas beriman, bukan siapa yang kaya atau berkuasa. Konflik batin Nabi Nuh semakin berat. Ia seorang nabi, ia juga seorang ayah. Ia ingin keluarganya selamat, tetapi tidak semua. Mensyukur, inilah yang kelak menjadi puncak perih dalam kisah air bah, ketika ia harus melihat anaknya menolak masuk ke bahtera. Tetapi pada saat ini, kita masih menyaksikan detik-detik beliau menahan rasa pedih, tetap menyeru dengan suara yang tenang, meski disambut dengan tawa. Kesabaran itu akhirnya mencapai batasnya. Setelah ratusan tahun, doa Nabi Nuh berubah. Ayat dalam Quran Surat Nuh ayat 26, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang kafir itu tinggal di muka bumi." Doa yang sangat berat, doa seorang utusan yang sudah berjuang habis-habisan. Ia tahu, jika kaum itu dibiarkan, mereka hanya akan melahirkan keturunan yang semakin sesat. Namun doa itu tidak langsung dijawab dengan azab. Allah justru menurunkan perintah yang lebih berat lagi, perintah yang akan menjadi bahan ejekan baru, perintah untuk membangun sebuah bahtera raksasa di tengah daratan kering. Disinilah kisah berlanjut, menuju tahap yang lebih menyayat. Nabi Nuh kini tidak hanya menghadapi penolakan kata-kata, tetapi juga ejekan karena tindakannya yang dianggap gila. Dan begitulah akhir bab ini. Nabi Nuh berdiri dengan rambut yang memutih, tubuh yang renta, namun semangat yang tidak pernah padam. Di sekitarnya hanya ada sedikit orang beriman. Sisanya adalah lautan kebencian, kesabaran yang sudah melewati batas manusia. Biasa kini bersiap menghadapi ujian yang lebih besar. Apakah bahtera itu akan benar-benar dibangun? Bagaimana ejekan kaumnya akan berubah ketika papon-papon kayu itu mulai tersusun? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan luka batin yang belum terjawab. Kita tinggalkan Nabi Nuh pada detik ini, berdiri di tengah gelombang penolakan, menatap langit menunggu perintah selanjutnya. Wajah Nabi Nuh alaihissalam yang mulai menua, tubuhnya renta, rambutnya memutih, tetapi semangat dakwahnya tetap tegak. Di tengah gelombang penolakan, ia berdiri memandang langit, menunggu petunjuk berikutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah perintah yang mengguncang hati. Sebuah perintah yang bagi manusia biasa mungkin terasa aneh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar membangun sebuah bahtera besar di atas daratan kering, jauh dari lautan. Firman-Nya dalam Quran Surat Helde ayat 37. "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Bayangkan suasana pada saat itu. Di tanah gersang, di lembah yang jauh dari air, Nabi Nuh mulai menebang pohon-pohon besar. Ia memotong batangnya, mengikatnya menjadi papan-papan. Suara kapak terdengar setiap hari. Suara palu menghantam kayu berulang-ulang. Peluh bercucuran, tubuhnya yang renta tetap bekerja dengan penuh kesungguhan. Beberapa pengikutnya yang beriman ikut membantu, meski jumlah mereka sangat sedikit. Namun setiap kali suara palu itu terdengar, kaum yang kafir menjadikannya bahan tertawaan baru. Mereka berbondong-bondong mendatangi lokasi itu, bukan untuk menolong, melainkan untuk mengolok-olok. Anak-anak kecil ikut berlari-lari, melempar batu kecil ke papan kayu yang sedang dikerjakan. Ada pula yang dengan sengaja membuang kotoran manusia di sekitar area pembangunan kapal, menjadikan tempat itu kotor dan hina. Semua itu dilakukan agar Nabi Nuh berhenti, agar semangatnya runtuh. Tetapi beliau tidak berhenti. Di antara tawa mengejek itu, para pemuka kaum berdiri di kejauhan menanjuk-nanjuk sambil tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, "Lihatlah orang tua itu. Setelah gagal menjadi nabi selama ratusan tahun, sekarang ia beralih profesi menjadi tukang kayu." Yang lain menyahut, "Untuk apa kapal sebesar itu dibuat di atas bukit? Apakah ia berharap angin akan membawanya terbang ke laut?" Tawa mereka menggema di seluruh lembah. Namun Nabi Nuh tidak membalas ejekan dengan kemarahan. Ia hanya menatap mereka dengan tenang, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Jika sekarang kalian mengejek kami, maka kelak akan tiba saatnya kami yang akan mengejek kalian. Dan kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan mendapat siksa yang kekal." Ucapan itu adalah peringatan keras, tetapi mereka tetap menutup hati. Hari-hari terasa panjang, bulan berganti, tahun berlalu. Bahtera itu mulai berdiri. Lambung kapal raksasa perlahan terbentuk, menjulang seperti gunung kayu di tengah daratan.
kering. Sebuah pemandangan yang tidak masuk akal di mata kaumnya, namun menjadi bukti kesabaran di sisi Allah. Bahtera itu menjadi monumen iman, dibangun bukan di atas perairan, melainkan di atas lautan cacian. Para pengikut Nabi Nuh menahan segala hinaan bersama beliau. Mereka bekerja dengan tenang, memasang papan demi papan, memaku, mengikat, dan memperkuat struktur yang luar biasa besar itu. Setiap tetes keringat mereka adalah jawaban bagi ejekan yang tiada henti. Mereka percaya pada firman Allah, meski tidak ada satu tanda pun tentang azab yang akan datang. Inilah puncak ujian keimanan, ketika kebenaran tidak tampak oleh mata, tetapi diyakini sepenuh hati. Tensi batin Nabi Nuh semakin besar. Ia tidak hanya menghadapi kaumnya yang kafir, tetapi juga keluarganya sendiri yang menolak. Istrinya tetap ingkar. Putranya Kanan masih bersama kaum zalim. Hati seorang ayah hancur, tetapi ia tahu bahwa tugasnya adalah menaati perintah Allah, bukan memaksakan kehendak kepada mereka yang enggan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sesungguhnya hidayah itu ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia." Maka beliau terus bekerja, meyakini bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya yang sabar. Seiring waktu, kapal itu berdiri kokoh, tingginya menjulang, panjangnya membentang. Ia berdiri seperti gunung kayu di tengah lembah kering. Kaum kafir yang datang berbandong-bandong tidak pernah bosan mengejek. Ada yang berkata, "Apakah engkau akan mendorong kapal ini ke laut yang letaknya ratusan mil dari sini?" Yang lain menyahut, "Sepertinya Nuh benar-benar gila." Namun semua itu tidak mematahkan keyakinan beliau dalam kesendirian. Nabi Nuh mengangkat tangan, berdoa lirih, "Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Engkau yang memerintahkan, dan Engkaulah yang paling mengetahui." Doa itu bukan hanya permintaan kekuatan, tetapi juga penguat hati agar tidak goyah. Quran Surat As-Saffat ayat 75 hingga 76 menegaskan, "Dan sesungguhnya Nuh telah berdoa kepada kami, maka sungguh kami sabak-bak yang memperkenankan doa, dan kami telah menyelamatkannya beserta keluarganya dari bencana yang besar. Namun jawaban itu belum datang. Yang ada hanya kerja keras tanpa henti, dan ejekan yang semakin kasar. Setiap hari kaum kafir datang, menertawakan, melempar kata-kata hina, bahkan merendahkan para pengikut Nabi Nuh yang miskin. Mereka berkata, "Engkau hanya diikuti oleh orang-orang hina di antara kami yang mudah ditipu." Tetapi ucapan itu justru menjadi bukti bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak diukur dari harta atau kedudukan. Waktu bergulir, lambung kapal itu hampir selesai. Bentuknya semakin jelas, tingginya menjulang menantang langit. Kaum kafir kini mulai kelelahan mengejek. Bukan karena mereka percaya, tetapi karena mereka sudah jenuh. Namun dalam hati mereka masih menyimpan rasa ingin tahu. Mereka menanti apalagi yang akan dilakukan Nabi Nuh setelah kapal itu rampung. Di tengah semua itu, Nabi Nuh tetap diam bekerja. Suara palu, kapak, dan gergaji menjadi lantunan kesabaran. Setiap kayu yang disusun menjadi saksi bisu dari keimanan yang teguh. Dan pada akhirnya, bahtera itu berdiri megah di atas tanah kering, kokoh, misterius, dan menunggu perintah selanjutnya dari langit. Namun, di balik semua itu, hati Nabi Nuh masih bergetar. Ia tahu ujian belum selesai. Kapal itu hanyalah awal, yang lebih berat akan segera datang. Di dalam batinnya, ada luka yang belum sembuh. Keluarganya sendiri belum bersama dia. Inilah tensi batin yang belum berakhir. Sebuah luka yang menunggu ujung takdirnya, dan disinilah kita tinggalkan Nabi Nuh untuk sejenak. Bahtera raksasa itu sudah rampung, berdiri di tengah daratan sebagai monumen kesabaran. Tetapi pintunya masih terbuka, kosong, menunggu rahasia besar yang akan datang. Di luar, kaum kafir masih berdiri, menatap dengan senyum mengejek. Di dalam hati Nabi Nuh, doa belum berhenti. Apakah bahtera ini benar-benar akan menjadi jawaban? Atau akankah ejekan kaum kafir semakin keras sebelum kebenaran datang? Pertanyaan itu menggantung, menyisakan rasa sesak yang belum terjawab. Sebuah bahtera raksasa yang sudah rampung berdiri, kokoh dan misterius, di atas daratan kering. Kaum kafir masih berdiri di sekelilingnya, dengan senyum mengejek. Sementara Nabi Nuh alaihissalam memandang ke langit, menunggu apa yang akan datang. Selanjutnya, suasana menegangkan, seolah waktu menahan napas. Dan tiba-tiba, tanda itu muncul. Bukan dari awan gelap atau petir yang menggelegar, tetapi dari sebuah tempat yang sama sekali tak disangka. Dari sebuah tungku api sederhana yang biasa, digunakan untuk memanggang roti, tiba-tiba memancar air dengan deras.
Quran Surat Hud ayat 40 menegaskan, hingga apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis, jantan dan betina, dan keluargamu kecuali orang yang telah terdahulu ketetapan terhadapnya, dan muatkan juga orang-orang yang beriman. Itulah sinyal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air yang keluar dari tungku itu bukan semburan biasa. Ia melawan logika dari tempat yang seharusnya menyalakan api. Justru keluar banjir kecil yang menandai awal dari sesuatu yang lebih besar. Nabi Nuh segera paham, waktunya telah tiba. Dengan suara mantap, ia memanggil para pengikutnya, memerintahkan mereka bersiap masuk ke dalam bahtera. Para pengikut itu hanya sedikit. Riwayat mengatakan tidak lebih dari 80 orang. Jumlah kecil itu justru menjadi bukti kekuatan iman yang sesungguhnya. Lalu datanglah pemandangan yang lebih ajaib lagi. Dari segala penjuru, hewan-hewan berdatangan. Singa berjalan dengan tenang di samping domba, seakan mereka tak saling mengenal sebagai pemangsa dan mangsa. Serigala berjalan berdampingan dengan rusa. Burung elang mengepakkan sayap di langit bersamaan dengan burung-burung kecil. Semua datang berpasangan, jantan dan betina. Tidak ada yang menyerang, tidak ada yang melawan. Semuanya berjalan dengan tertib, seakan dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Menuju pintu bahtera yang terbuka lebar, kaum kafir yang menyaksikan pemandangan itu terdiam. Ejekan mereka seketika terhenti, mulut mereka kaku, mata mereka terbelalak. Apa yang ada di hadapan mereka jelas bukan pekerjaan manusia, tetapi tanda dari langit. Namun, kesombongan di hati mereka terlalu besar. Mereka tetap menolak untuk mengakui bahwa ini adalah mukjizat. Mereka tetap berdiri dengan dada membusung, menatap seolah masih ada kekuatan lain yang bisa menyelamatkan mereka. Satu demi satu hewan masuk ke dalam kapal, mengisi ruang-ruang besar di dalamnya. Suara langkah mereka bergema, suara kepakan sayap memenuhi udara. Para pengikut Nabi Nuh melihat semua itu dengan mata berkaca-kaca. Mereka menyadari betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka dipilih untuk menyaksikan keajaiban ini. Di luar, kaum kafir masih berdiri dalam kebisuan yang penuh kesombongan. Saat semua sudah masuk, Nabi Nuh menoleh ke sekeliling. Matanya mencari-cari, hatinya resah karena ada satu yang tidak ia lihat. Putranya, Kanan, tidak berada di antara orang-orang beriman yang masuk ke bahtera. Ia justru berdiri di kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, bersama orang-orang kafir yang masih menatap dengan angkuh. Hati seorang ayah terasa hancur. Nabi Nuh tahu betul bahwa perintah Allah telah jelas. Hanya orang beriman yang akan diselamatkan. Tetapi naluri seorang ayah tetap berteriak. Dengan suara penuh luka, ia berseru, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Kalimat itu terlempar dari bibirnya seperti jeritan terakhir seorang ayah yang tidak ingin kehilangan anaknya. Namun, Kanan yang hatinya telah tertutup menjawab dengan sombong, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi. Gunung itu akan menyelamatkanku dari air ini." Ia lebih percaya pada kekuatan gunung yang tampak di depan matanya daripada pada janji Allah yang tak terlihat. Nabi Nuh kembali berseru, kali ini dengan suara yang lebih dalam, bercampur tangis. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah selain Dia yang Maha Penyayang. Kata-kata itu penuh kebenaran, tetapi Kanan tidak lagi mendengar. Ia telah memilih untuk tetap berdiri bersama orang-orang kafir. Di dalam bahtera, para pengikut menahan napas. Mereka melihat betapa pedih wajah Nabi Nuh ketika menatap anaknya sendiri. Mereka tahu, ini adalah ujian paling berat bagi seorang nabi. Menjalankan tugas dakwah kepada kaumnya saja sudah amat berat. Tetapi menyaksikan darah daging sendiri menolak keselamatan adalah luka yang jauh lebih dalam. Pintu bahtera mulai ditutup. Kayu-kayu besar itu bergerak rapat, mengunci dari dalam. Suasana hening. Di dalamnya ada sekelompok kecil manusia dan hewan yang selamat karena iman. Di luarnya ada lautan manusia yang masih tenggelam dalam kesombongan. Namun hati Nabi Nuh belum tenang. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya tetap tertuju pada anaknya yang masih berdiri di kejauhan. Nafasnya berat, dadanya sesak. Inilah perpisahan yang ia tidak pernah bayangkan. Perpisahan antara iman dan kekafiran, antara keselamatan dan kebinasaan. Kita tinggalkan momen ini dengan tensi yang menggantung. Nabi Nuh sudah menutup bahtera, tetapi hatinya masih terbuka penuh luka. Ia masih menatap keluar kepada putranya yang memilih gunung daripada bahtera. Suasana seakan berhenti di titik ini.
menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Wajah Nabi Nuh alaihissalam yang masih menatap keluar dari balik pintu bahtera. Hatinya remuk karena putranya sendiri, kanan, memilih gunung daripada perahu keselamatan. Suasana hening, penuh ketegangan. Pintu bahtera sudah ditutup rapat, tetapi luka di dalam dada seorang ayah tetap terbuka, dan di momen itulah tragedi besar dimulai. Kanan berteriak dengan suara penuh kesombongan, "Aku akan berlindung ke gunung yang tinggi, gunung itu akan menyelamatkanku dari air ini." Kalimat itu bergema di telinga Nabi Nuh, menusuk lebih dalam daripada ribuan ejekan kaum kafir selama ratusan tahun. Dengan suara lirih, Nabi Nuh berteriak kembali, "Tidak ada yang dapat melindungi pada hari ini dari azab Allah kecuali yang dirahmatinya." Itulah jeritan terakhir seorang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya. Tetapi jawaban dari langit sudah ditetapkan. Lalu gelombang itu datang. Quran Surat Hud ayat 43 menuliskan dengan jelas, gelombang besar menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Dinding air yang tinggi menjulang, lebih besar dari gunung manapun terangkat di depan mata Nabi Nuh. Dalam sekejap, ombak raksasa itu turun, memisahkan ayah dan anak untuk selamanya. Pandangan Nabi Nuh terputus. Ketika ombak itu surut, tubuh kanan tidak terlihat lagi. Ia telah lenyap di telan air bah, tenggelam bersama kaum yang menolak kebenaran. Air bah turun bukan seperti hujan biasa. Langit seakan pecah terbuka. Quran Al-Qamar ayat 11 hingga 12 menjelaskan, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah deras, dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah dari setiap celah tanah, dari tungku-tungku api, dari setiap retakan bumi. Air menyembur tanpa henti. Langit menurunkan derasnya bagai air terjun yang tak terputus. Dalam waktu singkat, ladang-ladang subur tenggelam, kebun-kebun hancur. Roboh, orang-orang yang dulu tertawa kini berlari panik, menjerit ketakutan. Tawa mereka berubah menjadi tangisan, suara sombong mereka berubah menjadi ratapan. Mereka mendaki bukit, mereka berlari ke puncak gunung, tetapi air terus mengejar tanpa memberi ampun. Tidak ada satu tempat pun yang aman. Tidak ada satu langkah pun yang bisa menyelamatkan bahtera raksasa itu. Yang sebelumnya berdiri diam di atas tanah kering, kini terangkat oleh air yang meninggi. Perlahan ia terapung, bergerak seperti pulau keselamatan di tengah lautan kemurkaan. Ombak yang sebesar gunung menghantam, tetapi bahtera itu tetap tegak. Di dalamnya, Nabi Nuh dan para pengikutnya berpegangan erat, mengingat Allah dengan zikir, bersyukur meski hati mereka diliputi ketakutan. Mereka tahu, hanya rahmat Allah yang menjaga bahtera itu tetap kokoh. Nabi Nuh berdiri di tepi bahtera, memandang keluar. Air yang bergolak menelan segalanya. Pohon-pohon tertinggi lenyap, bangunan-bangunan megah hancur, wajah-wajah sombong tenggelam tanpa bekas. Tetapi di balik itu semua, yang paling menghancurkan hatinya adalah bayangan terakhir anaknya yang hilang, ditelan ombak. Hatinya menjerit, tetapi ia tidak bisa melawan takdir. Darah tidak lagi berarti keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa yang menjadi keluarga sejati hanyalah mereka yang beriman. Sungguh, inilah ujian terberat seorang nabi, bertahan dalam ejekan hampir 1000 tahun tidak menjatuhkannya. Tetapi melihat anaknya sendiri menolak keselamatan, itulah yang benar-benar meremukkan jiwa. Ia menunduk, air mata menetes. Namun ia segera mengingat firman Allah dalam Quran Surat At-Tarim ayat 10, yang kelak menjadi pelajaran. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Pesan itu nyata, Ekatondera tidak bisa menyelamatkan bila iman terputus. Nabi Nuh harus menerima kenyataan, meski hatinya hancur. Di luar bahtera, jeritan manusia semakin parah. Orang-orang berpegangan pada batang pohon yang hanyut, mencoba berenang, mencoba bertahan, tetapi air terus naik, gelombang terus menggulung. Tidak ada kesempatan, tidak ada satupun tempat untuk berpijak. Bahtera itu berguncang keras dihantam ombak, terombang-ambing di atas gelombang sebesar gunung. Suara angin meraung, suara air bergemuruh memekakan telinga. Di dalamnya, para pengikut Nabi Nuh berpegangan erat, sebagian menangis, sebagian berzikir, sebagian hanya terdiam pasrah. Mereka tahu, mereka sedang menyaksikan kehancuran sebuah peradaban,
Nabi Nuh tetap berdiri, memandang luas keluar jendela bahtera. Dunia yang dulu dipenuhi ejekan, kini sunyi oleh air bah. Jeritan mulai mereda. Satu demi satu suara manusia hilang di telan lautan. Hanya tersisa deru ombak dan hembusan angin. Namun, meski dunia di luar mulai hening, di dalam dada Nabi Nuh badai belum berhenti. Hatinya masih terikat pada sosok anak yang hilang. Ia tahu takdir Allah adalah mutlak, tetapi rasa seorang ayah tetap merintih. Ia bergumam dalam doanya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang paling adil." Doa itu tercatat dalam Quran Surat Hud ayat 45, tetapi jawaban Allah belum turun. Yang ada hanya gelombang demi gelombang yang terus mengguncang, bahtera yang terombang-ambing, dan hati seorang ayah yang masih menunggu penghiburan. Dan disinilah bab ini berakhir. Nabi Nuh berdiri dengan tubuh yang goyah, bahtera terus dihantam ombak, air mata masih membasahi wajahnya. Putranya telah lenyap, kaum kafir telah binasa, dunia telah tenggelam. Namun di dalam dada, ada luka yang belum sembuh, doa yang belum terjawab, dan batin yang masih bergetar menahan perpisahan abadi. Air mata masih menetes ketika gelombang raksasa memisahkan dirinya dari anak kandungnya sendiri. Kanan lenyap di telan lautan murka, kaum kafir pun binasa, dan dunia ditinggalkan dalam keheningan yang mencekam. Bahtera terus berguncang di atas. Air bah terombang-ambing di tengah lautan yang luas, tanpa batas daratan terlihat. Doa Nabi Nuh pun terucap lirih, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya diselamatkan. Tetapi jawaban itu belum tiba. Lalu, setelah waktu yang panjang, saat bumi sudah dipenuhi air, dan tidak ada lagi satupun kaum kafir yang tersisa, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Hud ayat 44 menuliskan dan difirmankan, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai langit, berhentilah." Maka air pun disurutkan, perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Dan dikatakan, "Binasalah kaum yang zalim." Dengan kalimat agung itu, alam semesta mematuhi perintahnya. Air yang tadinya meluap tanpa henti, kini mulai surut. Pintu-pintu langit yang sebelumnya terbuka lebar, kini tertutup. Bumi yang tadinya memancarkan mata air, kini menyerapnya kembali. Perlahan-lahan puncak-puncak gunung muncul bagai pulau-pulau kecil. Lautan besar yang menelan peradaban mulai mereda. Dan di tengah semua itu, bahtera besar itu berhenti dengan lembut di atas puncak gunung Judi. Suasana di dalam bahtera berubah. Setelah lama terombang-ambing, mereka yang berada di dalamnya merasakan hentakan yang tenang. Bahtera tidak lagi berguncang, tidak lagi dihantam ombak. Semua mata tertuju kepada Nabi Nuh. Dengan penuh ketundukan, ia menundukkan kepala lalu bersujud. Sudah, air mata jatuh. Kali ini bukan karena duka, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjaga mereka. Lalu pintu bahtera yang kokoh itu dibuka. Udara segar segera masuk, membawa aroma tanah basah yang baru dilahirkan kembali. Nabi Nuh dan para pengikutnya melangkah keluar dengan hati-hati. Mereka menapaki tanah baru yang masih lembab, dunia yang telah disucikan. Tidak ada lagi suara ejekan, tidak ada lagi cemoohan, yang ada hanyalah keheningan dan kesucian. Dunia baru telah dimulai. Nabi Nuh memandang sekeliling. Gunung-gunung yang menjulang kini menjadi saksi bisu dari tragedi besar itu. Langit jernih, bumi tampak bersih, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus segala noda lama untuk memberikan lembaran baru. Dari ketiga putranya yang beriman Sam, Ham, dan Yafid Sakan, lahir bangsa-bangsa besar di dunia. Dari Sam lahirlah bangsa-bangsa Arab dan Ibrani. Dari Ham lahirlah bangsa-bangsa Afrika. Dari Yafid lahirlah bangsa-bangsa Eropa dan Asia. Semua manusia setelah itu adalah keturunan mereka. Karena itulah Nabi Nuh dikenal sebagai Adam II. Namun, meski dunia sudah disucikan, luka batin Nabi Nuh belum sembuh. Ingatannya masih tertuju pada anaknya yang tenggelam. Ia kembali memanjatkan doa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang paling adil." Doa ini tercatat dalam Quran Surat Hijr ayat 45. Hati ayah berharap, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan tegas. Firman Allah turun, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidak baik. Maka janganlah engkau memohon kepodiku sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau jangan termasuk orang-orang yang jahil." Jawaban itu memutus luka dengan keadilan. Allah menegaskan,
Ikatan keluarga sejati bukanlah darah, melainkan iman. Anak kandung bisa terputus bila kafir, sementara orang beriman tanpa hubungan darah bisa menjadi keluarga sejati di sisi Allah. Pelajaran itu sangat dalam, menusuk hati Nabi Nuh. Ia menundukkan kepala, lalu berkata dengan penuh kepasrahan, "Ya, Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari memohon kepodimu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan sekiranya engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmatiku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi." Doa ini juga tercatat dalam Quran Surat Hud ayat 47. Itulah jawaban seorang hamba yang tunduk pada ketetapan Tuhannya, meski hatinya terluka sebagai seorang ayah. Dunia pun perlahan hidup kembali. Hewan-hewan yang dibawa dalam bahtera dilepaskan. Mereka turun dari kapal, menyebar ke segala penjuru bumi untuk berkembang biak. Udara penuh dengan suara baruk kokok ayam, ringkik kuda, lenguhan sapi, dan gemuruh langkah hewan liar yang kembali mencari habitatnya. Di tengah semua itu, manusia yang beriman, meski jumlahnya sedikit, berdiri untuk membangun peradaban baru di atas pondasi tauhid. Nabi Nuh berdiri di hadapan kaumnya yang selamat, memberikan nasihat terakhir. Ia menegaskan bahwa keselamatan hanya ada pada iman. Ia berkata, sebagaimana disebut dalam Quran Surat Nuh, ayat 10 hingga 12. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Pesan itu kini ditanamkan pada generasi baru, agar tidak mengulangi kesombongan generasi sebelumnya. Namun tetap saja, meski dunia telah disucikan, ada satu luka yang tidak bisa terhapus. Perpisahan seorang ayah dengan anaknya. Inilah tensi batin, yang akan terus menjadi pengingat bagi semua generasi setelahnya, bahwa iman adalah kunci keselamatan. Bukan garis keturunan, bukan harta, bukan kedudukan. Nabi Nuh menatap ke cakrawala. Udara segar memenuhi paru-parunya, tetapi hatinya masih menanggung beban. Ia tahu tugasnya telah selesai, tetapi pesan abadi dari kisah ini akan terus hidup. Kesabaran dalam dakwah, keyakinan mutlak pada perintah Allah, dan keikhlasan menerima takdir meski perih. Dunia baru telah dimulai, tetapi pelajaran ini tidak boleh hilang. Dan disinilah kita tinggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berdiri di tanah baru yang suci, bersama pengikutnya yang sedikit, bersama hewan-hewan yang kembali menyebar, bersama doa yang masih bergetar di dadanya. Dunia telah disucikan, tetapi luka seorang ayah belum terhapus. Inilah pesan terakhir yang menggantung, sebuah tensi batin yang akan terus bergema bagi siapa saja yang membaca kisahnya. Darah bisa mengalir, tetapi imanlah yang menjadi ikatan sejati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.